Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi kelas 6 SDN Cikadu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Hari ini hari pertama kita belajar online kembali di tahun 2021 bulan Januari tanggal 11. Baik, sebelumnya kalian sudah menikmati liburan cukup panjang ya, libur setelah pembagian rapot, dan sekarang kita mulai belajar online kembali. Nah, awalnya kita akan belajar tatap muka, tetapi karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi kita terpaksa belajar online. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita tetap bisa belajar sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan wabah COVID ini segera berakhir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bisa mengunduh materi yang sudah Bapak siapkan di website pribadi Bapak di asepmulyadi.online. Kalian bisa mengunduh buku digital atau e-book untuk bahan belajar kalian di rumah. Jadi kalian bisa baca-baca kembali di handphone, tentunya e-booknya untuk mengulas kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Silahkan kalian masukkan di kolom pencarian. Di sini ketikkan saja buku, lalu tekan search atau cari. Nah, di sini ada download buku siswa kelas 6 kurikulum 2013 revisi 2018. Klik. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada buku siswa kelas 6 semester 2. Nah, yang atasnya ini semester 1, kalian download yang semester 2. Ada tema 6, 7, 8, 9. Kalian boleh download semuanya, tapi untuk pertemuan kita yang sekarang silakan download tema 6. Bapak sudah mendownloadnya, jadi kalian bisa mendownload untuk bahan belajar di rumah, dibaca-baca lagi dari handphone juga bisa. Jadi kalian tetap bisa belajar walaupun ketika berada di rumah atau setelah membantu orang tua, kalian tetap bisa membaca e-book yang Bapak sediakan. Baik, kita masuk ke tema 6, subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar masyarakat yang saling bahu-membahu bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, apa sih masyarakat itu? Nah, kita sering mendengar kata masyarakat. Masyarakat, ada yang mengatakan masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang. Benar juga, tapi kurang tepat, karena jika definisinya adalah kumpulan orang-orang, maka orang-orang yang berkumpul di lapangan itu tidak dikatakan masyarakat, padahal mereka sama-sama berkumpul. Nah, di sini kita cari definisinya. Di sini masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Ini menurut definisi dari Wikipedia. Jadi masyarakat itu bukan hanya sekumpulan orang-orang, karena orang-orang yang berkumpul di dalam mobil itu tidak dikatakan masyarakat, tetapi dikatakan penumpang. Jadi masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang hidup karena sistem tertentu dan berkelanjutan atau kontinu. Kita kembali ke e-book. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Nah, sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu
sudah peduli dengan lingkungan. Nah, apakah kita atau kalian sudah mengalami masa puber? Apa sih puber itu? Nah, kita lihat lagi di Google. Nah, di sini pubertas atau puber adalah akil balik ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik. Jadi puber itu adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat umur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Nah, jadi pubertas itu atau puber itu adalah proses alami kita menuju kedewasaan yang ditandai biasanya laki-laki itu dengan munculnya tulang jakun ya, yang di leher itu. Anak cowok biasanya ada benjolan di leher itu. Nah, itu tulang jakun namanya, biasanya ditandai dengan munculnya tulang jakun. Nah, kemudian contoh yang lain lagi untuk laki-laki biasanya mengalami mimpi basah. Nah, untuk perempuan biasanya diketahui dari postur tubuh yang mulai membesar. Nah, gitu. Terus kemudian ada atau mengalami head ya, bahasa kita, atau menstruasi. Nah, itu untuk perempuan biasanya tanda-tandanya seperti itu. Jadi itu tanda-tanda masa pubertas. Nah, jadi paham ya. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, jadi kepedulian kita terhadap lingkungan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah singgung antara hak dan kewajiban kita ketika di rumah, ketika di masyarakat, dan ketika di sekolah. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan. Nah, oke, kita masuk lebih dalam ke pembelajarannya. Di sini amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar. Yang pertama di sebelah kiri kita bisa lihat orang-orang bekerja sama membersihkan lingkungan. Ada yang disolokan, ada yang membawa gerobak dan sebagainya. Kemudian gambar kedua, di sini kita lihat beberapa orang berada di pinggir jalan melakukan penanaman pohon, saling bantu-membantu. Kemudian di sebelah kiri bawah ini kita lihat tempat pembayaran pajak. Bagaimana orang-orang yang ingin membayar pajak mengantri dan tidak saling rebutan. Nah, pajak ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, karena dengan kita membayar pajak kita turut membangun bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena pajak yang dibayarkan ke masyarakat itu dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Misalnya untuk membuat jalan raya, kemudian untuk bantuan kuota seperti yang kalian rasakan, kuota belajar itu dari kementerian yang uangnya tentunya dari negara, dan sumber keuangan negara salah satunya itu adalah dari pajak. Nah,
Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, seperti itu. Dan gambar yang terakhir ini adalah warga masyarakat yang melakukan kegiatan pos ronda, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oke, ini ada soal, kita lewat saja dulu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Nah, hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempatnya. Nah, di sini kita diingatkan lagi tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, hak kita sebagai siswa atau hak kalian sebagai siswa atau pelajar adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, terus juga dilayani dalam hal pendidikan, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang ada di sekolah. Nah, itu adalah hak yang perlu atau yang kalian perlu dapatkan. Nah, tetapi di samping hak-hak tersebut, kalian juga memiliki kewajiban. Nah, seperti tadi, kalian memiliki kewajiban memakai seragam sekolah, terus juga tiba di sekolah sebelum bel berbunyi, serta menjaga ketenangan dan ketertiban. Nah, kenapa ada aturan di sekolah? Aturan itu dibuat agar hak dan kewajiban itu tidak saling bertabrakan. Misalnya, jika tidak ada aturan di sekolah, maka akan terjadi kekacauan. Contoh, kalian boleh berpakaian apa saja ke sekolah, kalian boleh datang jam berapa saja ke sekolah, dan sebagainya, tanpa ada aturan yang berlaku. Tentunya proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya aturan yang berlaku untuk seluruh siswa. Dan juga ketika tidak ada aturan yang berlaku, maka dimungkinkan hak-hak kalian akan saling bertabrakan dengan yang lain. Bayangkan jika tidak ada aturan boleh berisik di kelas, tentu akan mengganggu siswa yang lain yang sedang belajar. Makanya aturan dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban tetap berada di koridor yang tepat atau di tempatnya masing-masing. Kemudian, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya, hingga untuk meraihnya bangsa Indonesia berjuang dengan penuh pengorbanan. Nah, bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Nah, bisa kita lihat ya dalam film-film dokumenter bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Berapa banyak yang menjadi korban pahlawan kita yang telah gugur hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejak tahun 1945 kita sudah merdeka.
Dan yang paling sulit itu adalah kita mengisi kemerdekaan kita. Jangan sampai secara fisik kita sudah terbebas dari penjajahan, tetapi budaya kita, terus pendidikan kita, moral kita gitu dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama bagaimana kita menyaring kebudayaan, terus adat istiadat, teknologi dan sebagainya. Jangan sampai justru membuat kepribadian dari bangsa kita hilang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Maka dari itu kita harus bangga dengan budaya kita, bahasa kita dan sebagainya yang menyangkut bangsa Indonesia. Nah, begitu kira-kira untuk materi ini. Sekarang kita lanjut ke makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, proklamasi berasal dari proklamatio atau dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, kita sering mendengar naskah proklamasi bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Nah, bangsa kita itu pernah dijajah sekitar 350 tahun. Waktu yang sangat lama gitu ya. Bayangkan dijajah itu tentunya pasti tidak mengenakan gitu. Hidup tidak enak, belajar susah, setiap saat nyawa kita terancam, kita dipaksa kerja dengan upah yang sangat murah, gak peduli sakit atau orang tua tetap harus pekerjakan dengan tanam paksa. Siapapun pasti tidak mau bangsanya dijajah, dan bangsa kita mengalami masa penjajahan yang cukup lama, yaitu sekitar 350 tahun. Mulai dari Belanda, Jepang, Inggris dan sebagainya. Dan kita patut bersyukur saat ini kita terbebas dari penjajahan secara fisik. Jadi kita bisa belajar dengan bebas, kita bisa pergi ke pasar dengan aman dan melakukan aktivitas yang lain tanpa ada pihak yang mengancam nyawa kita gitu. Secara fisik ya, itu kita aman gitu. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi proklamasi atau pengumuman secara resmi itu diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati sebagai hari kemerdekaan. Biasanya ada upacara di kecamatan, terus juga di kabupaten, bahkan tingkat nasional. Kemudian dan diakhiri biasanya dengan berbagai jenis perlombaan, hiburan, mulai dari panjat pinang segala macam. Nah, itu biasanya kan kita memperingati. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat
serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, jadi ini penting ya, penting yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta ini memproklamirkan atau mengumumkan bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka nih, jadi tolong dihargai, tolong dihormati. Nah, seperti itu. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Nah, hukum kolonial itu adalah hukum warisan Belanda atau hukum terdahulu, hukum jadul menjadi hukum nasional. Kemudian proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jelas proklamasi ketika negara memproklamasikan kemerdekaan, maka rakyatnya bebas untuk berniaga, bebas untuk beraktivitas, bebas untuk mulai mendapatkan pendidikan karena tidak ada lagi ancaman secara fisik yang mengintai jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Jadi mereka sudah bebas, kita sudah bebas, sudah bisa melakukan aktivitas dengan aman tanpa ada lagi tekanan secara fisik dari penjajah. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini sering kita baca ya ketika upacara bendera dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Nah, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi nasib bangsa Indonesia maju dan mundurnya dimulai dari masa setelah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi kita sebagai generasi penerus, kalian generasi penerus harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, karena pendahulu kita, para pahlawan, mengorbankan nyawa untuk kebebasan kita hari ini. Berapa ribu warga Indonesia yang menjadi korban penjajah, dan kita patut berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mencurahkan, mengorbankan harta jiwanya untuk bangsa Indonesia. Kita harus berterima kasih dan bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Dan tugas kita yang paling berat sekarang adalah bagaimana menjaga kemerdekaan ini, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai para pahlawan kita yang telah berkorban begitu besar kecewa melihat generasi penerusnya yang justru tidak menjaga dan jauh dari memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Baik, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Nanti setelah video ini kalian bisa scroll ke bawah lagi, di website Bapak ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di website Bapak. Di situ sudah sediakan. Sampaikan saja apa yang ingin ditanyakan, atau jika ada yang keliru silahkan diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.